Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang karbohidrat untuk menempuh mata kuliah kimia organik. Saya dari kelompok 3. Eh, Perkenalkan, nama saya Rana Kesha Alfaulaya dengan 3 angka NIM terakhirnya itu 535. Karbohidrat itu adalah komponen penting dari makhluk hidup yang memiliki peran struktural, membentuk komponen pada serat tanaman dan berfungsi sebagai cadangan nutrisi, disimpan dalam akar, biji, dan buah-buahan. Karbohidrat juga tersebar luas pada hewan, di mana mereka membentuk molekul relevansi struktural dan fungsional yang beragam. Pada manusia, karbohidrat itu merupakan sumber energi utama. Jadi, dalam diet gizi seimbang, mereka menyediakan 50-60% dari total kalori yang dibutuhkan oleh seorang individu. Menurut Yasid dan Nursanti tahun 2015, karbohidrat itu merupakan senyawa karbon yang banyak dijumpai sebagai penyusun utama jaringan tumbuh-tumbuhan. Nama lainnya adalah nama lain dari karbohidrat itu merupakan sakarida yang berasal dari bahasa Latin sacharum atau gula. Secara umum, karbohidrat itu memiliki rumus empiris CH2ON. Istilah dari karbohidrat sendiri itu berasal dari karbon dan hidrat. Eh, Meskipun beberapa juga mengandung nitrogen, fosfor, atau belerang. Secara kimia, karbohidrat adalah molekul yang terdiri dari karbon, C, bersama dengan hidrogen, H, dan oksigen atau O, dengan perbandingan 1:2:1. Jadi ini adalah gambar dari struktur kimia karbohidrat, di mana ada karbon dioksida, CO2, dan juga air, H2O. Tiga molekul utama penyusun karbohidrat itu adalah karbon, hidrogen, dan juga oksigen. Istilah karbohidrat sendiri sudah saya jelaskan sebelumnya, berasal dari karbon atau ini CO2 dan hidrat atau air. Dua jenis karbohidrat itu ada karbohidrat sederhana dan juga karbohidrat kompleks. Di mana karbohidrat sederhana itu terdiri dari monosakarida, disakarida, dan oligosakarida. Sedangkan karbohidrat kompleks itu polisakarida. Ini adalah 4 utama penggolongan karbohidrat. Ada monosakarida, disakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Kita mulai dari monosakarida terlebih dahulu. Monosakarida itu adalah satuan karbohidrat yang paling sederhana. Jadi monosakarida ini tidak dapat dihidrolisis menjadi molekul yang lebih kecil lagi. Eh, rumus rumus kimianya monosakarida itu sama seperti rumus kimia karbohidrat secara umum yaitu CH2ON. Contoh dari monosakarida sendiri adalah glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Yang kedua ada disakarida. Disakarida ini terdiri dari 2 satuan unit monosakarida. Jadi ketika disakarida ini dihidrolisis, maka dia akan menjadi 2 molekul monosakarida. Karena susunannya itu memang terdiri dari 2 molekul monosakarida. Rumus umum kimianya adalah C12, H22, dan O11. Contohnya ada sukrosa, yaitu penyusunnya adalah glukosa dan fruktosa. Ada laktosa, di mana penyusunnya adalah glukosa dan galaktosa. Dan yang terakhir ada maltosa, yang terdiri dari 2 molekul glukosa. Yang ketiga, itu ada oligosakarida. Oligosakarida itu terdiri dari 3 hingga 10 unit monosakarida. Jadi ketika oligosakarida itu dihidrolisis, dia akan menjadi beberapa molekul monosakarida. Rumus umum kimianya adalah CX H2OY. Contoh dari oligosakarida ada rafinosa dan stakiosa. Yang terakhir itu ada polisakarida, di mana polisakarida ini adalah merupakan karbohidrat kompleks. Jadi dia terdiri lebih dari 10 hingga ribuan unit monosakarida. Jadi ketika dihidrolisis, dia akan menjadi banyak unit monosakarida. Rumus umumnya adalah C6H10O5X. Contoh dari polisakarida sendiri meliputi pati, glikogen, dan selulosa. Berikut ini adalah pembahasan lebih lanjut mengenai monosakarida. Jadi monosakarida itu dibagi menjadi dua golongan ya. Yang pertama itu berdasarkan jumlah atom karbonnya atau C. Yang kedua itu berdasarkan gugus fungsi utamanya. Jadi gugus fungsi utama dari monosakarida itu ada aldehida dan keton. Eh, di sini ada aldosa, yaitu merupakan monosakarida yang memiliki gugus aldehid. Jadi karbohidrat itu
penamaannya di akhir itu ada osa. Sedangkan di depan itu tergantung dengan gugus fungsinya. Kalau misalkan gugus fungsinya aldehida, maka penamaannya adalah aldo. Kalau gugus fungsinya keton, penamaan di depannya itu dimulai dari keto. Jadi kalau gugus fungsinya aldehida itu memiliki gugus fungsi CHO, sedangkan kalau keton itu C rangkap 2O. Ini adalah skema klasifikasi monosakarida ya. Jadi kalau jumlah atom ini yang ada 3 tabel. Tabel yang pertama itu adalah jumlah atom. Jadi kalau jumlah atomnya 3 itu tri, kalau 4 itu tetra, 5 itu penta, 6 itu heksa, dan 7 itu hepta. Eh, ini osa itu adalah penambahan nama karbohidrat. Kalau misalkan dia merupakan aldehida, maka penamaannya adalah aldotriosa jika jumlah atomnya 3. Kalau ketosa ya ketotriosa seperti itu. Dan begitu seterusnya untuk ke bawahnya. Ini gugus aldehida itu memiliki CHO, sedangkan keton itu C rangkap 2O. Ini adalah gambar struktur dari monosakarida. Yang sebelah kiri ini adalah aldotriosa, sedangkan yang kanan ini adalah ketotriosa. Bisa dilihat dari gugus fungsinya, perbedaan paling mencolok adalah pada rantai C rangkap 2O-nya ya. Kalau misalkan aldotriosa itu dia aldosa. Aldosa itu dia ada di ujung. Aldosa ini adalah gugus aldehida. Kenapa dinamakan aldotriosa? Karena dia memiliki rantai utama karbonnya itu 3. Sama seperti yang ketotriosa, dia rantai utamanya 3. Namun eh, gugus C rangkap 2O-nya itu ada di tengah-tengah. Jadi perbedaannya ada di sini. Selanjutnya kita akan membahas tentang disakarida. Disakarida sendiri itu adalah gabungan dari 2 unit monosakarida yang dihubungkan oleh ikatan glikosida. Ikatan ini dibentuk oleh sebuah reaksi kondensasi yang terjadi antara kedua unit gula sehingga mengakibatkan hilangnya atom hidrogen dari satu monosakarida dan yang satunya lagi kehilangan gugus hidroksil. Seperti gambar yang saya contohkan pada PowerPoint berikut ini. Jadi O ini adalah ikatan glikosidanya. Ketika ditambahkan dengan H2O atau dengan air atau bisa disebut dengan HOH, ini melepas ikatan dengan. Jadi ini adalah contoh maltosa ya. Maltosa itu merupakan penggabungan dari glukosa dan juga glukosa. Jika ditambahkan dengan air, maka ikatan yang ada di sini itu terputus. Dan air itu kan terdiri dari H plus dan OH min. Jadi atom O-nya ini akan bergabung dengan H dan atom OH-nya akan bergabung dengan karbon yang ada di sini. Seperti yang sudah saya jelaskan berikut ini, yaitu atom O adalah ikatan glikosida. Jika maltosa ini, struktur ini adalah yang dinamakan maltosa, dihidrolisis, maka ikatannya ini akan terurai menjadi glukosa dan glukosa. Jadi ketika dihidrolisis atau ditambah air, H plusnya ini akan bergabung dengan O dan OH minnya ini akan bergabung dengan atom karbon yang di sini. Nah, maka akan membentuk glukosa dan glukosa. Jadi penyusun dari maltosa itu merupakan glukosa dan glukosa. Yang berikutnya kita akan membahas oligosakarida. Secara struktural itu oligosakarida ini terdiri dari 2 sampai 10 residu monosakarida. Sama-sama dihubungkan dengan ikatan glikosida. Jika dihidrolisis maka sama akan menjadi monosakarida penyusunnya. Berikut ini adalah contohnya itu rafinosa ya. Rafinosa itu merupakan oligosakarida. Penyusunnya itu ada 3, jadi termasuk trisakarida yang terdiri dari galaktosa, yang ini galaktosa, fruktosa, dan juga glukosa. Eh, contoh lain dari oligosakarida itu adalah stakiosa dan verbascosa. Yang terakhir itu ada polisakarida. Polisakarida ini mengandung hingga 60.000 molekul karbohidrat sederhana, jadi termasuk karbohidrat kompleks. Polisakarida sendiri merupakan struktur karbohidrat polimer, terbentuknya dari unit berulang, baik mono atau disakarida. Jadi
eh, sama tetap digabungkan dengan ikatan glikosida. Seperti gambar ini, contohnya itu adalah contoh polisakarida. Yang di sebelah kiri ini merupakan homopolisakarida. Jadi dia ini adalah penyusunnya itu monosakarida dengan monomer yang sama gitu. Jadi spesiesnya sama. Homopolisakarida hanya mengandung satu spesies monomer. Ini contoh yang tidak bercabang dan ini yang contoh bercabang. Jadi dia hanya ada satu penyusunnya, sedangkan heteropolisakarida itu bisa dua atau lebih dari dua. Jadi seperti yang contoh pada gambar ini adalah dua monomer. Jadi dia eh, penyusunnya itu hanya dua monosakarida. Ini yang ikatan tidak bercabang, yang ini yang bercabang. Yang bercabang ini itu adalah multiple monomer types. Jadi dia adalah eh, penyusunnya itu lebih dari dua. Banyak penyusun monosakaridanya. Jadi monosakaridanya itu banyak. Jadi heteropolisakarida itu mengandung dua atau lebih jenis yang berbeda. Contoh dari polisakarida itu pati, glikogen, kitin, dan selulosa. Jadi uji dari karbohidrat itu ada dua. Yang pertama salah satu uji kualitatif. Jadi uji kualitatif itu dari percobaan di laboratorium. Salah satu contohnya itu adalah uji Fehling. Jadi tujuannya itu untuk mengidentifikasi adanya gula prereduksi. Prinsip kerjanya sendiri adalah eh, terdiri dari dua bagian. Jadi ada larutan Fehling A dan Fehling B. Larutan Fehling A itu ada CuSO4, yang Fehling B adalah campuran larutan NaOH dan kalium natrium tartat. Preaksi Fehling sendiri dibuat dengan mencampurkan kedua larutan. Jadi larutan A dan larutan B itu dicampurkan sehingga diproses suatu larutan yang berwarna biru tua atau Cu2+. Cu2+ ini juga disebut ion kompleks atau CuO. Ini adalah persamaan reaksi uji Fehling ya. Ada aldehid ditambahkan dengan larutan Fehling, CuO, dan OH-. Menjadi asam karboksilat dengan Cu2O plus H2O. Jadi airnya berpisah. Cu2O-nya ini adalah eh, yang membentuk endapan merah. Jadi kalau dilihat dari gambar ini, glukosa dan fruktosa itu menghasilkan warna merah yang ditanda berarti dia itu kalau positif itu merupakan gula preduksi. Sedangkan yang masih berwarna biru merupakan negatif. Jadi dia tidak mengandung gula preduksi ya. Bisa dilihat di sini hasil positif itu ditunjukkan dengan adanya endapan merah yang artinya dia merupakan positif gula preduksi, sedangkan hasil negatif ditunjukkan dengan tidak munculnya endapan merah. Jadi dia bukan termasuk gula preduksi. Bisa dilihat dari gambar yang ada di PowerPoint berikut ini. Yang kedua adalah analisis kuantitatif karbohidrat. Jadi eh, salah satu contohnya adalah menggunakan metode oksidasi dengan kupri. Tujuannya ini adalah untuk menghitung kadar gula produksi dengan prinsip adanya reaksi reduksi kuproksida menjadi kuprioksida menjadi kuprooksida oleh gula produksi. Reagennya antara lain adalah reagen Louvre, yaitu campuran dari kupri sulfat, natrium karbonat, dan asam sitrat, dan reagen Soklet, yaitu campuran dari kupri sulfat dan kalium natrium tartat. Berikut ini merupakan prinsipnya ya, dan tujuannya adalah untuk menghitung kadar gula reduksi melalui penentuan kadar kuprioksida. Jadi sebelum direaksikan dengan sampel atau titrasi blanko dan sesudah direaksikan dengan sampel titrasi sampel. Penentuan kadar kuprioksida sendiri itu melalui titrasi dengan natrium tiosulfat. Indikator yang digunakan yaitu amilum. Selisih titrasi bangku dan titrasi sampel ini harus sebanding dengan jumlah gula produksi pada sampel. Di sebelah kanan ini, gambar ini merupakan reaksi pada cara Louvre scroll. Jadi H2SO4 itu ditambah dengan CuO menjadi CuSO4 dan H2O. Eh, Bisa dilihat di sini eh, H2SO4 itu jika dipecah akan menjadi
akan menjadi H plus dan SO2 H plus dan SO2 min. SO4 2 min. Ini akan bergabung dengan ini direaksikan dengan CuO dan CuO sendiri adalah Cu2 plus Cu2 plus O-nya sendiri memiliki muatan negatif. Jadi ketika direaksikan adalah yang memiliki muatan positif akan bergabung dengan yang memiliki muatan negatif. Bisa dilihat di sini C H2SO4 itu merupakan H2SO4 bergabung menjadi CuSO4 plus H2O. Sedangkan CuSO4 plus 2Ki akan direaksikan menjadi CuI2 plus K2SO4. Dua CuI ini direaksikan akan menjadi Cu2I2 I2, sedangkan I2 plus Na2SO S2O3 menjadi Na2S4O6 plus NaI. I2 plus amilum itu akan menghasilkan warna biru. Berikut adalah daftar pustaka dari yang saya kutip. Jadi dari PowerPoint ini saya mengutip dari 4 referensi ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.